Baik, anak-anak saya yang saya cintai, yang perlu kamu kuasai tentang potensi diri adalah satu, mengenali potensi diri. Kenapa demikian? Karena pada prinsipnya setiap manusia itu memiliki kekuatan serta potensi diri masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kamu kuasai yaitu untuk mengenali potensi diri. Bagaimana? Atau tipsnya apa untuk kamu bisa ketahui agar kamu mengetahui potensi diri kamu sendiri. Yang pertama harus mengenali diri sendiri ya. Kenapa dikatakan harus mengenali diri sendiri? Karena yang paling utama adalah kamu harus mengenali bagaimana kekuatan kamu sebenarnya, bagaimana kelebihan kamu sebenarnya, dan juga bagaimana kamu menilai diri kamu secara jujur dan objektif. Nah, oleh karena itu kamu boleh meminta bantuan dari teman kamu yang lebih dekat kepada kamu atau keluarga ya, dan menanyakan kepada mereka kira-kira apa kelebihan kamu, apa kelemahan kamu. Ini sangat penting sekali sehingga kamu bisa mengembangkan kelebihan kamu itu dan juga mengurangi kelemahan kamu. Itu yang pertama ya. Tips yang pertama. Yang kedua itu tentukan tujuan hidup. Jadi anak-anak yang saya cintai, tentu untuk itu perlu yang namanya tujuan hidup dalam jangka pendek dan jangka panjang yang realistis ya. Kalau misalnya secara realistis itu apa? Realistis itu artinya sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kompetensi yang kamu punyai ya. Jadi tentu perlu di sini dalam menentukan tujuan itu kamu harus lebih semangat dalam hal mencapai tujuan kamu secara lebih semangat dan juga sesuaikan dengan kemampuan dan kompetensi kamu dalam jangka yang dekat dan jangka yang panjang. Baik, yang berikutnya yang perlu juga kamu kuasai adalah harus mengenali motivasi hidup. Jadi kenapa dikatakan motivasi hidup itu harus kita ketahui, kita kenali? Karena dengan memiliki atau mengenali motivasi hidup, maka kamu akan menjadi pemicu ya. Target kamu itu inginnya bagaimana atau menjadi apa ya, itu yang penting. Jadi tentu motivasi kamu itu adalah untuk menghasilkan suatu karya yang terbaik. Kalau misalnya kamu di kampus ya, atau di perkuliahan, tentu kamu punya motivasi ingin lulus ujian akhir semester kan begitu. Nah, atau kalau misalnya kamu yang ingin membuat tugas akhir ya, tentu motivasinya adalah ingin membuat karya ilmiah yang lebih baik lagi. Itu yang pertama. Jadi punya motivasi ya, mendapatkan yang terbaik. Yang berikutnya yang perlu kamu kuasai tentang mengetahui potensi diri kamu adalah satu, kamu harus menghilangkan negative thinking. Kenapa kamu harus mengetahui menghilangkan negative thinking? Karena tentu ini menjadi suatu hambatan ya untuk kamu bisa melangkah lebih baik lagi untuk mencapai tujuan kamu. Apabila kamu lebih cenderung kepada negative thinking, maka kamu akan tertinggal ataupun kamu hanya akan memikirkan hal-hal yang negatif. Tentu ini akan menjadi penghambat buat kamu sehingga kamu nanti tidak lagi termotivasi untuk mencapai tujuan kamu untuk lebih berhasil lagi. Yang berikutnya adalah jangan mengadili diri sendiri. Jadi pengertiannya ini adalah apabila kamu mungkin suatu waktu kamu ada sesuatu yang kamu rasakan membuat kamu gagal ataupun membuat kamu tidak puas, nah, tentu kamu merasa menyesal terhadap apa yang sudah terjadi dengan diri kamu. Tentu ini tidak perlu kamu berlama-lama mengadili diri sendiri. Cukuplah kamu semakin memotivasi diri untuk lebih berhasil lagi atau lebih bekerja lagi lebih maksimal ya. Jadi tentu dalam hal ini kamu tidak perlu membuang waktu ataupun energi untuk mengadili diri sendiri ataupun menyesali diri sendiri kamu ya. Nah ini yang perlu. Yang berikutnya bagaimana kita menggali potensi diri ya, tentu ada faktor-faktor yang bisa kamu kuasai untuk membuat potensi diri kamu ini lebih tergali lagi. Yang pertama adalah percaya diri. Nah, ini yang paling penting. Jadi apabila kamu memiliki rasa percaya diri yang baik, tentu akan meningkatkan potensi diri kamu. Jadi ada beberapa orang ataupun satu dua orang itu tidak percaya diri dia. Nah, ketika ketemu sama teman-temannya dia merasa minder. Ini tidak boleh ya. Kamu apabila bertemu dengan orang-orang siapapun tentu harus percaya diri, itu yang paling utama ya. Percaya diri itu
menjadi sesuatu yang membuat kamu lebih meningkatkan kesempatan ya untuk mendapatkan yang terbaik. Yang kedua, hobi dan minat. Nah, tentu kita memiliki hobi dan minat, maka kita harus mengembangkan hobi itu dan minat itu sendiri sehingga bisa menjadi sesuatu yang meningkatkan potensi diri kamu ya. Misalnya ada hobinya menyanyi, ditingkatkan dong ya kemampuan kamu menyanyi. Ada misalnya di bidang olahraga, jadi itu dia ya. Nah itu yang berikutnya, pergaulan yang ketiga. Jadi pergaulan ini salah satu cara untuk meningkatkan potensi diri. Kalau semakin banyak teman semakin bagus ya. Jadi sukses itu bukan karena diri sendiri, sukses itu karena pengaruh orang lain juga ada. Jadi ini sesuatu yang sangat penting sekali, sehingga kamu harus memiliki banyak relasi, itu yang pentingnya. Jadi anak-anak saya yang saya cintai, itulah syarat-syarat ataupun hal-hal yang ingin kamu kuasai, yang perlu kamu kuasai untuk meningkatkan potensi diri kamu sehingga lebih berhasil lagi. Demikian anak-anak yang saya cintai, semoga dengan materi potensi diri ini kamu akan semakin sukses di pendidikan kamu, khususnya selama menjalani perkuliahan. Semoga kamu semuanya berhasil dan saya undur diri dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semangat, terima kasih, sampai ketemu lagi, bye.